Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kembali berjumpa dalam Pastor Talk, program renungan dari Gereja Zion Church of Christ. Apa kabarnya saudara semua? Saya berdoa agar kita semua selalu dalam kondisi yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera, dan agar firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini dapat membentuk kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Judul yang akan saya bawakan hari ini adalah gampang digoda. Apakah kita adalah pribadi yang gampang digoda atau kita adalah pribadi yang tahan godaan? Dalam hidup kita detik demi detik, berapa kali kita mengalami godaan? Saya pribadi mungkin bisa mengalami godaan berkali-kali dalam sehari. Godaan untuk marah kepada anak saat mungkin dia makannya lama sekali selesai. Godaan untuk ngambek ke suami saat dia sibuk sekali di kantor dan tidak kasih kabar. Godaan untuk ngomel di jalan saat saya nyetir dan ada mobil yang asal memotong jalur. Godaan untuk kesel saat ada teman yang buat janji tapi terlambat datang. Mungkin juga godaan untuk ngegosipin orang atau berpikir negatif tentang orang lain. Dan masih banyak godaan-godaan lain yang saya alami setiap harinya. Saya tidak tahu godaan apa yang saudara alami dalam kehidupan saudara, tapi saya yakin godaan itu pasti juga sering muncul dalam kehidupan kita semua. Dan godaan yang muncul itu sesungguhnya adalah suatu yang biasa dan wajar saja terjadi. Kenapa saya bilang wajar? Ya karena sejak awal mula dunia ini diciptakan, Adam dan Hawa saja digoda oleh si ular. Dalam Kejadian 3 dikatakan, ular binatang yang paling cerdik, dia menggoda Hawa dengan berkata, Allah bilang semua buah di taman ini jangan kamu makan. Benar gak kayak gitu? Lalu Hawa jawab, boleh kok kami makan semua kecuali buah yang di tengah-tengah taman. Karena Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu nanti kamu mati. Padahal Allah tidak pernah berkata soal meraba buah, hanya mengatakan jangan makan. Dan saat Hawa sudah terpancing, ular kemudian langsung menjawab lagi, kamu gak akan mati kok, tapi pada saat kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan akhirnya Hawa menerima godaan dari iblis tersebut. Dia raba buahnya dan mungkin Hawa pikir, oh saya gak mati nih, ular itu mungkin benar kali ya. Lalu dia ambil buahnya, dia makan, dan akhirnya dia juga memberikannya kepada Adam, sehingga mereka berdua jatuh ke dalam dosa pertama. Lantas pertanyaannya, apakah kita sudah berdosa saat kita mengalami godaan? Apakah Hawa sudah berdosa saat dia mengobrol dengan ular? Sesungguhnya kita tidak. Kita belum berdosa saat kita mengalami godaan, karena dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dari ayat ini kita bisa tahu kalau godaan itu tidak akan pernah ada habisnya. Apa iblis pernah berhenti? Mungkin kita berpikir kalau kita doa 3 kali sehari, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin ikut komsel, iblis akan berhenti menggoda kita. Tidak, jawabannya iblis tidak akan pernah berhenti. Godaan pasti akan selalu ada, karena iblis tidak pernah berhenti mencari orang yang dapat digoda dan orang yang dapat ditelannya. Lalu kapan kita menjadi berdosa? Kita jatuh ke dalam dosa saat kita membuka pintu hati kita untuk si iblis masuk dan kita melakukan dosa itu. Kalau dianalogikan sebuah rumah, pada saat malam hari kita tidak mau keluar rumah lagi, kita mengunci rapat-rapat rumah kita. Pintu pagar, pintu dalam, pintu garasi. Tapi mungkin suatu malam saat kita sedang kelelahan, kita lupa kalau kita belum mengunci pintu pagar kita. Dan di saat itu pencuri bisa masuk. Kita sudah berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin ikut komsel. Tapi mungkin saat kita mengalami kekecewaan atau hubungan yang kita bangun dengan Tuhan hanya sebatas formalitas saja.
sehingga kita menjadi pribadi yang tampaknya rohani dari luar, tapi dalam hati kita, dalam jiwa kita mengalami kekeringan, sehingga kita menjadi gampang digoda dan akhirnya juga bisa jatuh ke dalam dosa. Lantas pertanyaannya, bagaimana agar kita menghalau segala godaan dan bisa menang atas godaan tersebut? Dua hal saja yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang pertama, kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Punya hubungan yang bukan sebatas hanya kenal. Karena sesungguhnya kita pasti punya banyak teman yang kita tahu namanya, tahu rumahnya di mana, anaknya siapa, kerjanya apa. Tapi saat ditanya pribadinya kita tidak tahu. Tapi hubungan yang intim artinya hubungan kita dengan Tuhan digambarkan Tuhan sebagai mempelai pria dan kita sebagai mempelai wanita, artinya hubungan suami istri. Saat kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita bukan hanya tahu nama-nama kitab, nama-nama nabi, kisah-kisah Alkitab apa, tapi kita benar-benar menghidupi apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan dalam Matius 4, saat Yesus digoda oleh iblis di padang gurun, Tuhan Yesus membalasnya dengan perkataan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa membalas dengan firman Tuhan saat kita digoda kalau kita tidak tahu isi Alkitab? Lalu dengan hubungan yang intim kita juga menjadi punya roh takut akan Tuhan, di mana roh ini akan membebaskan kita dari godaan. Karena seperti hubungan suami istri yang diikat oleh kasih, kesetiaan, komitmen, tanggung jawab, begitupun hubungan kita dengan Tuhan. Kita hormat, tunduk pada Tuhan, kita tidak akan bermain-main dengan dosa. Yang kedua, tidak bersikap sok kuat terhadap dosa. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ayat ini menunjukkan kalau kita manusia daging lemah. Oleh karena itu kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam melawan dosa. Kembali lagi ke 1 Petrus 5 ayat 8, di mana iblis seperti singa yang mengaum-aum. Iblis tidak pernah memandang kita orang yang baru kenal Kristus atau sudah lama baca Alkitabnya seminggu sekali atau setiap hari. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita bersikap sok kuat terhadap dosa. Saat kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita harusnya lari menjauh sejauh-jauhnya dari dosa. Bukan malah mencoba-coba dengan ada di sekitar dosa dengan anggapan kita pasti gak akan jatuh lah. Dengan cara tersebut, dengan cara kita lari sejauh-jauhnya dari dosa menunjukkan kita hormat dan tunduk terhadap Tuhan kita. Saya percaya setiap kita yang mendengar kabar baik ini pasti dimampukan oleh Tuhan, diberi kekuatan dari Tuhan melalui buah-buah roh yang sudah diberikan kepada kita, yaitu penguasaan diri yang menjadikan kita pribadi yang kuat dan menang atas setiap godaan yang boleh datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.